Fitur baru berikutnya di Photoshop CS6 adalah beberapa fitur baru yang bisa diakses di menu filter. Kita buka contoh fotonya. Yang pertama adalah filter baru, yaitu di blur. Ada 3 filter baru yang ditambahkan, yaitu fill blur, iris blur, dan tilt shift. Yang menarik adalah 3 blur tambahan ini bisa dibuka dalam satu window gallery, blur gallery. Jadi kalau kita pilih salah satu, maka akan dibuka gallery blur. Jadi contohnya saya pilih fill blur, akan muncul filter blur gallery di sini. Yang pertama, fill blur itu dia akan memberikan efek blur kepada keseluruhan foto atau gambar seperti ini. Kemudian kita bisa atur intensitas blurnya di slider di kanan ini, berapa besar intensitas blurnya. Kemudian yang menarik, selain kita bisa atur intensitasnya di sebelah kanan, kita juga bisa atur dari slider yang ada di slider radial yang ada di foto seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini setengahnya, warna putih ini adalah setengah dari sini. Jadi kalau kita mau kecilin intensitasnya, selain dengan menggeser slider, juga bisa menggeser slider radial yang di sini. Kita klik kemudian digeser, kita lihat ada muncul angka blurnya. Jadi kita bisa set langsung di gambarnya seperti ini, selain kita merubah slidernya di sini. Ini untuk yang fill blur. Kemudian filter blur ini cara kerjanya menarik. Selain satu titik point seperti ini yang otomatis ditambahkan begitu kita mengaktifkan fill blur, kita juga bisa menambahkan satu point blur lagi. Itu tinggal kita klik aja di gambarnya. Jadi kalau Anda lihat di kursornya itu ada tanda plus, itu artinya kalau kita klik, kita akan menambahkan satu point efek lagi seperti ini. Jadi contohnya misalkan yang di sini tadi pertama di situ, kemudian yang kedua saya tambahkan di sebelah sini, tinggal diklik maka akan muncul point efek yang kedua. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Kemudian kita bisa set tingkat blurnya berbeda dari point efek yang pertama. Kemudian titik ini bisa kita geser posisinya juga, tinggal kita arahkan saja kursornya ke point efeknya, kemudian kita klik, kemudian kita drag. Kita lihat antar satu point efek dan yang lain dia akan saling berinteraksi. Jadi kita lihat karena di sini tingkat blurnya lebih besar daripada yang di kanan, jadi kita lihat di area sebelah kiri ini lebih blur daripada yang di sebelah di point efek yang atas. Kita bisa menambahkan berapapun jumlah point efeknya. Kemudian kita atur masing-masing point efek itu intensitasnya berbeda-beda. Namun nanti hasilnya setiap point efek akan saling berinteraksi dengan poin yang lain, seperti ini. Kalau mau dihapus, tinggal dipilih poin efeknya. Misalkan saya mau hapus poin efek yang ini, yang bawah, tinggal diklik, nanti seperti ini, kemudian tekan Del di keyboard. Oke, itu yang disebut dengan fill blur. Kemudian di sini ada aktivasi untuk filter tersebut. Sekarang kita matikan fill blurnya, tinggal diklik aja. Kita balik ke normal, ini saya hapus. Oke, sekarang kita ke iris blur. Saya aktifkan iris blurnya. Oke, ini muncul indikatornya seperti ini, iris blur. Kalau Anda pernah menggunakan filter Alien Skin bokeh dari Alien Skin, maka cara kerjanya persis sama. Ini merupakan filter yang menarik sekali karena sebelumnya untuk bisa mensimulasikan depth of field, kita harus bekerja secara manual dan menggunakan filter lens blur atau menggunakan filter bokeh yang dari Alien Skin tadi. Sekarang kita tidak perlu lagi menggunakan filter dari Alien Skin tersebut karena di Adobe secara otomatis udah tersedia sebagai default filter dari Adobe di dalam Photoshop seperti ini. Cara kerjanya juga sama. Indikatornya seperti ini. Yang perlu diperhatikan selain ada point effect seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana kita bisa set intensitas blurnya. Selain menggunakan slider di sini, juga dari point effect di sini. Kemudian yang kedua, ada 2 ring di luar dari point effect ini. Ini yang ring paling luar.
kita bisa atur bentuknya, apakah dia kotak seperti ini atau bulat. Kemudian kita bisa atur besar kecilnya, tinggal diklik kemudian di drag. Itu ring yang paling luar. Kemudian ring yang di tengah yang ada 4 bulatan ini juga fungsinya kurang lebih sama dengan ring yang di luar, hanya saja dia merupakan penentu dari batas ambang blur mulai dari titik tengah ini kemudian keluar. Jadi seolah-olah kita menentukan titik tengahnya mulai dari titik tengah sini kemudian keluar sini. Jadi tengah-tengah antara yang normal di sini dengan yang paling blur yang di luar sini. Jadi kita lihat, kita bisa atur efek sini, kemudian ini kita bisa atur posisinya, bentuknya seperti ini. Cara kerjanya sama juga dengan field blur, jadi kita bisa tambahkan point efek baru dengan bentuk yang berbeda, dengan intensitas yang berbeda pula. Oke. Misalkan seperti ini, gitu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tilt shift. Tilt shift adalah efek yang populer. Biasanya kita temukan di kamera-kamera handphone, aplikasi kamera handphone. Biasanya ada efek tilt shift di sana. Kemudian di fotografi desain juga pernah dibahas bagaimana kita membuat efek tilt shift di Photoshop secara manual. Kali ini Photoshop menyertakannya sebagai filter di CS6. Cara kerjanya adalah dengan menentukan titik tengahnya. Di contohnya di foto ini saya tentukan titik tengahnya di sini. Kemudian di sini ada radial untuk menentukan intensitas efeknya, sama dengan yang slider di sini. Kemudian ada 2 garis di luar titik tengah ini. Yang pertama ini menentukan posisi titik tengah sama dengan efek sebelumnya. Efek iris blur ini adalah titik tengahnya. Titik tengah antara area yang tidak terkena efek dengan area yang paling terpengaruh oleh efek, jadi kita tentukan tengahnya di sini. Kemudian yang di luar adalah area dimulainya blur itu mulai terlihat. Kita bisa atur kemiringannya. Kita bisa atur kemiringannya seperti ini misalkan. Ini, oke. Jadi kita bisa membuat efek tilt shift sekarang dengan menggunakan filter yang ada di Adobe Photoshop. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih penggunaan filter blur tadi, kita lihat di beberapa contoh foto. Contohnya untuk tilt shift misalkan, kita bisa pilih filter, kemudian filter, kemudian blur, tilt shift, kemudian kita tentukan titik tengahnya, misalkan di sini. Kemudian kita bisa tentukan area fokus dan tidak fokusnya. Oke, kalau misalkan sudah, tinggal klik OK di sini. Photoshop kemudian akan apply efek tersebut di foto kita seperti ini. Kemudian untuk yang iris blur, contohnya misalkan seperti ini. Contohnya di foto ini saya ingin fokusnya lebih ke mukanya, jadi saya bisa kasih filter iris blur. Kita kecilin. Oke. Kemudian kita bawa ke mukanya seperti ini. Berikutnya kita kecilin radial blurnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita kecilin intensitas blurnya. Misalkan seperti ini.
Kemudian selain mukanya, saya ingin fokus juga di kameranya. Jadi saya tinggal buat point effect baru di sini, tinggal klik. Kemudian saya kecilin ininya. Oke. Intensitas blurnya juga kita kecilin 4. Kemudian yang ini kalau sudah tinggal oke. Kita lihat nih hasilnya seperti ini. Jadi sekarang fokusnya lebih ke mukanya dan kameranya. Kita lihat ini sebelumnya, ini sesudahnya. Oke, itu filter blur baru dari Photoshop di versi CS6, yaitu Field Blur, Iris Blur, dan Tilt Shift.